Oke, kali ini teman-teman saya akan mereview pada malam hari ini lagi tentang airdrop token ya, dimana saya juga ya harus upload video, harus upload konten lagi karena ya saya ingin mengajar yang namanya jam tayang ya teman-teman. Jadi bantu supportnya sampai 10.000 subscriber ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan bahas lagi tentang airdrop token ya, dimana airdrop token ini bernama ERTH koin ya teman-teman. Jadi dimana koin ini token ini setelah saya riset beberapa hari, token ini kalau airdrop itu berupa token ya. Kalau seperti Bitcoin itu beda ya. Bitcoin bukan token tetapi itu adalah aset kripto. Tapi kalau digabungkan itu tetap sama, jatuhnya cryptocurrency kalau kita gabungkan. Nah, jadi apa kelebihan token airdrop sama Bitcoin? Saya jelaskan. Saya tidak ada untuk ibaratnya tuh meletakkan link deskripsi dan mengajak orang ya, tidak ya. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan bahwa kalau sebuah aset kripto itu setahu saya token koin misalnya kan. Nah, itu dia ada jangkanya. Yang dimana jangka panjang atau jangka pendek ini dapat diperhitungkan oleh company yang mempunyai koin tersebut ya. Kalau saya mungkin tidak tahu dengan koin, otomatis subscriber saya tidak akan pernah menambah teman-teman ya, begitu. Nah, jadi koin inilah yang digunakan persaingan dengan mata uang rupiah teman-teman ya, begitu. Jadi kalau kita pelajari dari token-token ini, kalau kita kumpulkan kita bisa lempar ke market. Contoh market Binance yang diawasi oleh Bapepti, kita bisa melemparnya ke market situ. Nah, tapi satu lagi saya kasih bocoran ya teman-teman. Ada 3 koin yang di tahun 2024 ini akan meledak. 3 koin ini, yang pertama ya sudah aku bikin video, sudah aku buat konten. Yang pertama hamster, yang kedua Wcoin, yang ketiga ini kalau nggak salah itu udah scam ya teman-teman, karena terjadi persaingan antara pasar market dengan company pemilik airdrop, pemilik token lainnya ya teman-teman. Jadi apabila terjadi likuiditasi, nah token ini bisa terjadi pembakaran, yang dimana pembakaran ini bisa merugikan orang yang meletakkan modalnya ke dalam koin tersebut, begitu teman-teman ya. Sampai sini paham? Nah, jadi banyak orang takut meletakkan dananya ke token airdrop. Kenapa bang banyak orang takut meletakkan dananya ke airdrop? Yang pertama, kita harus cari tahu dulu pemilik airdrop. Yang kedua, pasar modalnya. Kalian harus tahu analisis ini koin bakal naik apa bakal turun. Iya, aku pernah mengalami, soalnya modal 200.000 jadi 5 juta. Sudah pernah teman-teman ya, di market Dogecoin. Nah, jadi kenapa aku nggak kapok-kapok ya, aku sudah pernah merasakan itu ketika dia naik pada malam jam 12 itu aku jual ke market dengan modal 200.000 aja bisa 2 kali lipat dan menjadi 5 juta. Saya juga tahu kan kalau dimasukkan lagi ke dalam itu bakal dikasih rugi. Saya tarik
kembali keuntungannya gitu. Kenapa Bang tidak membuka kelas semacam tidak membuka kelas seperti yang lain? Yang pertama, kalau soal pengetahuan ya kita punya pengetahuan masing-masing, tetapi aku tidak mau mengajak orang menggunakan link aku untuk meletakkan modalnya ke aku gitu. Takutnya nanti ada pihak yang dirugikan, kita bisa dituntut. Ya ada pasalnya teman-teman ya, kalau bermain airdrop, bermain Bitcoin. Apabila contoh saya meletakkan modal kepada kalian, tentu kalian saya mengalami kerugian, itu bisa dituntut teman-teman ya. Jadi jangan pernah mengajak orang ataupun membuka kelas demi kita mementingkan pribadi sendiri teman-teman ya. Karena ya udah banyak kejadian gitu, orang tahu koin ini tapi dibuka, dia dijadikannya ladang duit. Dia buka kelas di grup Telegram, itu membernya ada sekitar ribuan. Gak tahu lah, entah rugi entah dia untung. Yang jelas banyak orang tersangkut kasus hukum gara-gara membuka kelas lalu membernya mengalami kerugian gitu. Jadi saya nih sebenarnya kalau buat konten ini itu cuma meletakkan link deskripsi di Telegram, nggak pernah meletakkan misalnya e-wallet koin gitu, nggak pernah. Karena apa? Karena saya suruh orang itu cari dulu, klik misalnya langsung dibawa ke beranda Telegram, jadi nggak harus ke e-wallet koin dompet saya gitu kan. Biar dia cari sendiri, kita cuma mengarahkan ya banyak lah, mengarahkan orang itu untuk menggarap suatu token airdrop. Nah jadi kita masuk lagi ke pokok pembahasannya. Kita klik ini kan dia tampilannya seperti ini awalnya kan. Nah kalian klik aja sini start, saya contohin ya, start gini tuh kalian kirim. Nah otomatis bot ini langsung merespon kalian. Nah kalian klik play now. Nah malam ini saya akan bikin durasinya panjang ya teman-teman, karena mengejar jam tayang. Nah seperti ini kan, ini kalau kalian klik seperti ini, dia akan berjalan otomatis selama 24 jam. Kalian tinggal pergi ya, itu tetap jalan ya. Kalau dia terhenti, kalian bisa langsung untuk membeli ataupun mana nih, tunggu kita klik ini. Dia berputar lagi ke atas teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi biarkan aja 24 jam dia berjalan dengan sendirinya. Nanti withdrawnya gimana Bang? Kalau soal withdraw, ketika dia sudah mencapai limit untuk withdraw, dia pasti e-walletnya itu terbuka sendiri teman-teman ya. Tidak usah kalian tunggu, pasti kalau dia listing pasti terbuka sendiri e-walletnya. Aku pun juga nunggu dia listing. Apabila dia listing, maka pemain-pemain ini bukan cuman dia menyimpan, tetapi pasti dijualnya teman-teman. Nanti saya kalau ada informasi lebih, saya kasih informasi tentang listingnya token bulan ini, bulan berikutnya begitu. Kalau ada informasi listingnya, mungkin kalau aku nggak buat konten tentang listingnya kapan, kalau di Hamster Combat itu bulan Agustus nanti listingnya. Kalau ini tidak tahu nih, entah dia jangka panjang, entah dia jangka pendek ya. Sebenarnya dunia kripto ini, kalau kita punya modal itu mudahnya kita trading aja di mana, misalnya di forex ataupun di market cap ataupun apa lagi nih, di Binance juga bisa teman-teman ya.
Ya kalau orangnya nggak tahu takut teman-teman ya. Dulu aku nggak tahu tuh, nggak tahu main ini main itu, jadi pelajari. Seiring berjalannya waktu itu tahu sendiri. Kalian ikutin aja apa yang aku bahas. Jadi lagi di konten ini tidak ada unsur manipulasi ataupun penipuan teman-teman ya. Itu satu poin pertama. Tidak ada penipuan di dalam konten ini ataupun manipulasi, money laundry dari hasil duit nggak jelas, nggak teman-teman ya. Aku hanya membuat konten ini hanya mengejar jam tayang, subscriber, itu aja. Kalau untuk mengharap dari member untuk gabung ke link, aku enggak teman-teman ya. Aku hanya mengejar jam tayang dan subscriber. Nah seperti itu. Abang kapan mulai ngonten? Aku ngonten sudah setahun lebih teman-teman ya. Karena setahun itu bukan aku fokus di konten, tetapi aku juga kerja. Setahun itu kerja, jadi konten itu tak dibuat-buat gitu. Nah mungkin kalau dari kemarin dan setahun yang lalu, kalau aku buat terus itu sudah jadi mungkin sampai saat ini. Jadi karena terhambat, jadi karena kerjaan lain kan, jadi aku bahas lagi di sini ke teman-teman. Nah di sini ada menu trading, tuh ada tulisan trading, deposit, withdraw. Coba kita klik nih. Nah stay tune, artinya stay tune itu belum bisa, maksudnya belum mencukupi nominal kripto, nominal airdropnya begitu teman-teman ya. Nah tas ini ya, dia bisa kalian join ke Telegram, itu mendapatkan 1000 koin. 1000 koin itu banyak teman-teman ya. Bukan kalau kalian nguli nih, kalau kalian nguli dari 10 US dollar itu ya susah dapatkannya teman-teman ya, kecuali kalian mempunyai modal. Nah begitu. Nah ini e-wallet ya. Nah disitu ada menu withdraw, menu deposit, menu trading, menu Pledge. Jadi ini belum bisa, jadi stay tune, tulisannya stay tune itu dia menunggu setelah dia listing semua bakal terbuka nih, dari deposit, dari trading, dari withdraw bakal terbuka semua ya teman-teman. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohi orang yang tidak tahu koin ya teman-teman. Jangan ada teman kalian, yuk sini taruh modal ke saya bisa jadi 4 kali lipat, 10 kali lipat, bohong ya teman-teman. Adapun yang seperti itu, kenapa dia bisa ngasilkan duit dewe, kenapa memakai uang orang lain gitu. Kalau dia bisa mengembangkan modal orang lain di koin itu, kenapa dia nyari member untuk ngambil duit member untuk invest ke dia? Itu artinya dia belum punya modal, jadi duit orang itu dikelolanya begitu teman-teman ya. Jangan mau ibaratnya terprovokasi, nanti takutnya gini, takutnya yang akun YouTube ini nggak tahu apa-apa gitu kan, jadi diserang kayak tahun kemarin diserang, aku nggak tahu apa-apa tentang cuman mining gitu kan, bukan rekrut member, dibilang scam lah, inilah scam itulah ya. Yang bilang itu dia nggak tahu, otaknya nggak ada. Kita kalau berpikir rasional, orang yang buat konten ini lebih rasional pikirannya, hari ini buat konten apa gitu, ini tujuannya kemana nih, mengedukasi apa enggak. Buat konten kalau nggak berisi percuma. Kalau buat konten itu alurnya dimana kita bisa kita kembangkan di situ, kita punya kemampuan di sini kita kembangkan, kita punya kemampuan di trading kita kembangkan. Jadi kalau kripto itu kalian tidak payah belajar sampai setahun 2 tahun, nggak usah, cukup 1 bulan aja paham. Aku dulu 1,5 tahun 5 bulan belajar sama ya, ada temen juga belajar, setelah diajari paham.
di Indodax dia bisa kalau kalian ingin main di Indodax. Jadi kalau token ini dia nggak sistem Indodax, dia sistemnya e-wallet Ton. Ada juga e-wallet MetaMask. Kalau beda ya, kalau Bitcoin tuh dia memakai Indodax teman-teman ya. Kalau ini enggak, dia memakai e-wallet Ton. Nah di situ ada tulisan new on subscription channel. Jadi kalian subscribe tuh channel di bawah itu, kalian mendapatkan 40.000 koin. 400.000 koin ya teman-teman, lumayan ya. Itu kalian subscribe. Ini yang mempunyai iDrop ini nih, channel YouTube ya. Seperti itu. Keuntungan kerugian tuh pasti ada, tapi dari 20 iDrop yang ditemukan itu tidak semua bisa landing. Kenapa? Karena mustahil yang pemilik iDrop tersebut bisa membayar kalian semua gitu teman-teman ya. Kemana dia aliran duitnya dari mana? Tak mungkin dari yang mempunyai iDrop, koinnya naik, nggak mungkin dia jual ke market semua untuk membayar WD kalian. Ini nggak mungkin kan? Nah maka dari itu, dari 20 iDrop itu palingan yang bisa di withdraw itu minimal 3 apa 2 apa 5 sekitar itulah dari 20 iDrop. Lagi kalau kalian banyak sampai 100 iDrop kalian masuk semua, itu pun juga sama, sudah enggak semua bisa teman-teman ya gitu. Karena apa, aku sudah pernah ngalamin, pernah garap iDrop sampai 50 ke atas iDrop yang cuma bisa ditarik cuma sebagian. Itu pun sebagian itu pun nunggu harinya gitu. Hari ini kita WD, 2 hari berikut baru masuk. Enggak langsung hari ini kita WD, hari ini kita terima, ada. Jadi hari ini kita jual, 2 hari kemudian kita nunggu dulu 24 jam baru ada notifnya di e-wallet begitu. Jadi tetap dukung channel ini tembusnya teman-teman ya. Semoga kita sukses selalu depannya. Teman-teman bantu like, komen, subscribe. Kalian bantu terus agar saya bisa memberikan video-video terbaru dari channelnya YP teman-teman ya. Nah jadi kalian pindah lagi ke sini. Nah kalian bisa invite teman kalian, itu mendapatkan 20% ya. 20% itu tidak banyak ya. 20% itu ya dapat 20% lah. 20% itu kalian mengajak teman kalian itu kalian dapat komisi segitu 20%. Apalagi kalau yang memakainya di atas 10 orang itu mungkin kalau satu orang 20%, 10 orang kalian kalikan aja berapa, mendapatkan komisi dari iDrop tersebut. Menjualnya kemana bang? Ya jualnya kan banyak YouTuber buat konten, dia pergi ke e-wallet, ditunjukkannya ini e-wallet untuk withdraw, ini e-wallet kalian sandingkan ke iDrop, ini e-walletnya e-wallet Ton. Kalian cari di Play Store, kalian klik e-wallet Ton ataupun iyalah e-wallet Ton, kalian cari di situ. Kalian menunggunya, jangan lepas kalian ambil di Play Store lalu kalian mau cepat-cepat hari ini juga langsung kalian tarik, nggak bisa teman-teman ya, karena menunggu listing dulu. Ini menunggu listing dulu, menunggu kabar baik dari iDrop baru bisa teman-teman ya. Nah ini ya, ini adalah sepeda. Ini kalian bisa upgrade lagi ke ini contoh ya, itu upgrade ke level 3 sampai level seterusnya upgrade. Di sini ada robot, kita klik aja. Nah masih belum bisa teman-teman ya,
Jadi kita klik ini upgrade. Itu kalau upgrade yang ini itu mendapatkan nul. Kalau upgrade yang ini 0,13 airdrop. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya tampilan dari airdrop token. Semua pasar kripto itu sekarang tuh terjadi antara antara airdrop dan kripto itu bersaing ya, bersaing secara finansial, ibaratnya itu bersaing di market. Apabila contoh kayak Bitcoin kemarin terjadi likuiditasi pembakaran, ada beritanya itu kan, Bitcoin terjadi likuiditasi pembakaran, itu banyak merugikan pihak lain ya, yang mungkin pihak company-nya pun rugi juga, karena ya market itu yang buat market itu juga orang juga ya teman-teman ya, yang buat market sudah dimainkan harga duluan, terjadi algoritma kecurangan. Nah, begitu market itu ada algoritma, hanya ada kecurangan tertentu yang dibikin pihak yang mempunyai market. Nah, market ini siapa yang buat? Macam BNB, seperti BNB itu Binance itu kan diawasi, dilindungi oleh Bapepti, Badan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Bapepti ini dia mengawasi pergerakan mata uang kripto ini larinya kemana gitu. Takutnya banyak pihak influencer ataupun pihak manapun yang menjadikan kripto ini ladang duit ya teman-teman. Ya banyak sekarang pintar-pintar kan anak-anak muda sekarang itu banyak bisa sukses di usia muda itu dia mau buka kelas lalu jual ilmu jual ilmu finansialnya dia untuk meraih ya tujuan dia tadi gitu banyak sekarang teman-teman. Jadi tidak hanya aku cuman yang membuat konten tentang kripto, bahkan sebelum aku mencapai di sekarang ini banyak yang terlebih dahulu duta kripto, channelnya duta kripto itu membahas juga tentang cryptocurrency, duta kripto Indonesia. Jadi membahas semua teman-teman ya, pembahasan itu penting karena nanti bakal terjadi juga namanya liquid, tahu di tahun kapan. Kalau sekarang terjadi rupiah dengan cryptocurrency, kapan rupiah terjadi likuiditasi itu tidak tahu, karena pemerintahan Indonesia ini terlalu kuat untuk terjadi likuiditasi rupiah seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah terkena likuiditasi, uang pun nggak laku teman-teman, jangankan uang, kripto aja kalau terjadi kena likuiditasi oleh market juga dijual harganya bukannya naik malah rugi gitu teman-teman kan gitu. Ini sudah 24 menit ya, konten berjalan 24 menit. Nah, sedikit lagi kasih penjelasan. Banyak orang menanggapi lu nggak punya skill, lu banyak bacot. Ya terserah ya teman-teman ya, karena aku punya tujuan, hidupku punya tujuan, bukan nggak punya tujuan ya teman-teman. Nah, tujuan kita apa itu kita sendiri yang tahu.
Nah kalau orang banyak yang komentar negatif, aku sengaja, kadang aku hapus komentar, aku sematkan, aku blokir akunnya kadang. Kenapa? Aku nggak mau. Kalau kritik membangun orang untuk maju, itu aku dukung. Tapi kalau komentar-komentar kayak tempo hari kan komentar, wah koin nggak jelas, ini itu nggak jelas, nggak ditanggapi, karena ya biarlah, kita kan juga manusia ini kan punya kehilapan, ataupun ya kita nggak sempurna teman-teman ya, manusia ini nggak ada yang sempurna. Kalau disuruh aku jelaskan konten ini seluas mungkin, ilmu wawasan aku bahas, itu nggak bisa aku tampung semua, karena ya itu aku bilang, manusia ini nggak ada yang sempurna, tetapi sebisa mungkin aku bahas di sini. Pokoknya udah digiring, udah dikawal sampai 1,39.000, sudah dikawal. Ya semoga kedepannya ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya itu aja tujuannya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang tidak aneh-aneh teman-teman ya. Bantu terus sampai 3.000 jam tayang. Nanti kalau tembus 10.000 subscriber, saya akan bikin giveaway untuk 10 orang pemenang. Kalau tembus 10.000 dalam jangkanya 9 bulan, kita bikin target teman-teman ya, agar ya, kalau kadang tuh kalau nggak semangat tuh, kadang orang ada mood-moodan juga ya, semangat, kadang semangat, tapi kalau mengingat punya tujuan ya semangat teman-teman ya. Oke, nanti kalau kalian bisa kawal channel ini sampai 10.000 subscriber, aku akan bikin giveaway, ataupun nanti entah 9 bulan ke depan, entah kapan ya, aku dapat surat dari kantor pos, baru aku review lagi pencapaian berikutnya begitu. Jadi kalau untuk sekarang ya aku fokus dulu ngejar jam tayang ya teman-teman ya, karena teman-temanku udah banyak yang udah banyak yang berhasil di 3.000 subscriber aja, mereka sudah berhasil semua. Nah jadi aku mau menyusul dulu, OTW nyusul mereka semua ya teman-teman ya. Jika kalian mempunyai mimpi, bermimpilah setinggi mungkin, tapi mimpi itu jadikan kenyataan. Ketika mimpi dijadikan kenyataan, insya Allah itu akan membantu siapapun yang mau berusaha teman-teman ya. Di zaman sekarang itu kerja keras, kerja cerdas ya teman-teman. Kita kalau mengikuti era, kita memang begitu teman-teman ya. Kalian yang para youtuber pemula, teruslah buat konten teman-teman ya, teruslah bikin konten. Jadi kalau kalian dapat kawal channel ini sampai 10.000 subscriber dan pendapatan yang maksimal, ya kemungkinan aku ada membuat rencana untuk depannya gitu, kalau itu pun kalau bisa teman-teman ya, karena aku melihat juga potensi konten aku ini sampai di mana gitu, mencuri atensi publik. Kalau konten kripto itu untuk mencuri atensi publiknya nggak semudah yang kita bayangkan, karena daya tarik penonton itu mereka dulu setahun yang lalu 4 dari video aku tuh naik terus ya, 1,27 ribu, 1,3 ribu, 1,2 ribu, itu views, itu baru views. Nah kenapa di tahun ini menurun? Mungkin aku jarang kayak dulu lah, ibaratnya tidak seaktif dulu. Kalau dulu kan setiap hari, kalau ini ya aku
hati-hatinya kenapa? Takutnya terkena pelanggaran YouTube, terkena pelanggaran klaim hak cipta. Itu yang aku hindari, karena makanya cari konten itu yang tidak terkena. Kita susah nih bangunnya dari nggak ada subscriber, nggak tahunya sudah dekat finish, sudah dekat mau dapat persen, malah nggak jadi. Karena itu tadi yang aku waspadai sampai sekarang itu nggak pakai sound, nggak pakai apa namanya nih, edit. Jadi murni apa adanya aja dulu, karena takutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ini adalah airdrop token cryptocurrency. This is currency teman-teman ya. Oke, kalian paham kan? Itu sudah 103 airdrop. Aku biarkan 24 jam berjalan teman-teman ya, enggak aku klik ya, karena 24 jam kita lihat potensi airdrop ini. Karena kita bisa mengenali potensi itu ketika kita melihat pergerakan airdrop itu gimana. Teman-teman, sekian tutorial yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Apabila ada kesalahan di konten ini, ada kesilapan, ada kata-kata yang kasar, mohon dimaafkan. Karena dalam pembuatan konten ini memang menggiring orang untuk mengenal airdrop ataupun crypto. Oke, doakan terus ya, sehat-sehat selalu. Semoga kalian dapat kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, salam profit.